Jika bukan karena X, kita tidak akan tahu tentang cerita ini. Jadi, kamu bisa bayangkan betapa terkejutnya aku saat sedang menelusuri aplikasi seperti biasanya di pagi hari. Lalu aku menemukan foto ini, yang kemudian membawaku ke sebuah video yang tidak akan aku tunjukkan di sini. Kamu bisa melihatnya sendiri, tentang seorang migran Afrika yang mencoba memenggegal seorang pria kulit putih di jalanan Belfast. Ya, kamu tidak salah dengar. Pria ini, yang sekarang telah diidentifikasi sebagai orang Somalia, tidak hanya mencoba menusuk pria itu. Dia benar-benar mencoba memisahkan tubuh dari kepala pria ini. Sekarang, kamu mungkin tidak akan tahu tentang kejadian ini. Karena yang langsung saya lakukan setelah melihat video ini, tentu saja setelah merasa mual, jijik, dan penuh amarah, adalah saya langsung mencari sumber berita untuk melihat apa yang bisa saya temukan tentang apa yang sedang terjadi. Dan kamu akan terkejut melihat hasilnya. Selamat datang di Pushback. Saya Meiraka, pembawa acara kamu. Pastikan untuk menekan tombol subscribe untuk mendukung video ini jika kamu sudah cukup dengan semua ini. Dan jika kamu ingin melawan, jika iya, maka selamat datang. Kamu telah menemukan orang-orangmu. Jadi, bagikan ke dunia. Mari kita masuk ke detail cerita gila lainnya. Oke, saya hanya ingin menambahkan bahwa saat saya merekam video ini, saya mendapat notifikasi lagi tentang serangan penusukan di Manchester dan tentang sebuah kejadian yang baru saja terjadi di Spanyol. Dan saya harus bilang, saya rasa kita memang perlu mulai bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang sedang terjadi. Tapi sebelum saya jadi terlalu dramatis, saya memang sudah bilang akan mencari tahu apa yang sedang terjadi di berita. Dan saya menemukan artikel ini. Seorang pria dibawa ke rumah sakit dengan luka serius setelah penusukan. Menurut saya, menarik sekali BBC memilih judul seperti ini. Karena kita semua tahu, media suka sekali membuat judul yang memancing emosi, clickbait, judul yang dramatis. Dan jika dipikir-pikir, ada cerita tentang seseorang yang mencoba memenggal kepala orang lain di jalan. Seharusnya itu yang dijadikan judul utama, bukan hanya pria dibawa ke rumah sakit dengan luka serius setelah penusukan. Satu-satunya alasan mereka memilih judul seperti ini adalah karena mereka bias dan mereka mencoba memanipulasi kamu dengan cara yang persis sama seperti yang dilakukan polisi. Karena ketika kamu melihat laporan polisi tentang semua yang terjadi, di situ tertulis, pria ditangkap di Belfast Utara setelah laporan insiden penusukan. Rinciannya di sini. Insiden penusukan. Maaf. Itu bukan insiden penusukan. Itu adalah percobaan eksekusi dengan cara pemenggalan kepala di jalanan Belfast. Sekarang, kabar baiknya adalah, karena X memang ada, orang-orang sekarang sadar akan hal ini. Dan ketika saya bilang sadar, maksud saya benar-benar marah, geram, dan sangat murka. Mari kita lihat sedikit apa yang dikatakan oleh Katie Hopkins. Berita terbaru di Planet Gila di Inggris yang sinting total. Pertama, BBC melaporkan bahwa seorang pria dibawa ke rumah sakit dengan luka serius setelah penusukan di Belfast. Setidaknya mereka mengakui bahwa itu adalah luka serius. Sangat baik dari mereka, bukan? Memang sangat baik. Biar aku perbaiki itu untukmu, BBC, ya? Seorang pria kulit putih dirawat di rumah sakit dengan luka yang mengancam jiwa karena seorang imigran gelap kulit hitam mencoba memenggal kepalanya dengan pisau kecil di jalan. Dia mencoba menggergaji leher pria itu saat pria itu mengerang kesakitan dan sekarang dia dirawat di rumah sakit. Seorang wanita yang menyaksikan serangan tersebut juga harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami syok berat setelah melihat kejadian mengerikan itu di jalanan Irlandia Utara. Maksudku, kenapa kamu harus merasa ngeri kalau sedang berjalan di jalan dan melihat seseorang mencoba memenggal kepala orang lain? Kenapa itu harus membuat siapapun ketakutan? Maksudku, menurut BBC, itu sudah jadi hal yang normal sekarang. Itu hanya serangan penusukan yang netral. Di berita lain, di Amerika, seorang wasit dari Somalia bernama Omar Altan telah dilarang masuk karena kebijakan imigrasi Trump yang sangat baik. Dan kamu mungkin berkata, kasihan sekali wasit itu, kasihan sekali pria itu. Ya, tapi begini cara kerja kebijakan imigrasi yang hebat. Kamu mungkin menolak beberapa orang baik. Tapi yang juga kamu tolak adalah para bajingan berbahaya yang datang ke sini untuk mencoba memenggal kepala kita. Maksudku, menurutku dia mengatakannya dengan cukup akurat. Dan bukan hanya dia yang mengatakan itu, tapi juga orang-orang seperti Marco Rubio.
Pengingat bahwa para migran yang datang dengan niat membahayakan masyarakat itu berbahaya. Imigrasi. Ya, lihat, migrasi massal adalah ancaman keamanan nasional bagi negara manapun yang mengalaminya. Ini juga buruk bagi negara transit, omong-omong. Karena hal itu memperkuat kelompok transnasional yang tidak hanya memperdagangkan manusia, tapi juga memperdagangkan narkoba, senjata, dan apapun yang bisa Anda bayangkan. Jadi menurut saya, salah satu ancaman terbesar, khususnya di belahan barat, tapi juga berlaku di seluruh dunia, adalah kelompok-kelompok transnasional ini, yang mereka sebut kelompok kriminal. Mereka sebenarnya adalah kelompok teroris transnasional, yang di antara banyak hal yang mereka lakukan, salah satunya adalah memperdagangkan manusia. Jadi, migrasi massal tidak baik untuk negara manapun yang harus menanggungnya. Dan sekarang, Eropa sedang menghadapi konsekuensi dari hal itu. Ya, benar. Saat ini Eropa sedang menghadapi konsekuensinya. Dan saya bahkan akan mengatakan mungkin lebih dari sekadar konsekuensi. Ketika kami menyadari bahwa acara ini akan menjadi pekerjaan penuh waktu kami paham bahwa kami akan membutuhkan sponsor. Tapi saya sangat teguh bahwa kami hanya akan mengiklankan hal-hal yang baik untuk para pengikut kami. Kami telah mencari perusahaan-perusahaan yang benar-benar akan meningkatkan kualitas hidup Anda. Dan Chapter adalah salah satu pilihan pertama kami. Anda tidak perlu saya beritahu bahwa Medicare itu bermasalah dan mahal, dan itu sangat mengganggu saya. Tapi itulah alasan Chapter ada. Dan tolong katakan pada saya bahwa Anda sudah mulai menggunakan mereka. Karena mereka membantu Anda memilih rencana yang benar-benar masuk akal untuk Anda, bukan rencana yang menguntungkan para penasihat. Pengguna menghemat rata-rata lebih dari $1.100. Panggilan mereka gratis. Prosesnya memakan waktu sekitar 20 menit dan bisa menghemat banyak uang dan mengurangi stres untuk Anda atau orang yang Anda cintai. Jadi, hubungi Chapter di 6106-803337. Itu adalah 610-680-3337. Dan dukunglah perlawanan saat Anda melakukannya. Sekarang, Anda bisa membayangkan bahwa peristiwa ini telah memicu kemarahan massal dan protes di seluruh Belfast. Karena orang-orang sudah muak dan lelah dengan gagasan konyol bahwa membiarkan orang-orang masuk yang tidak ingin berasimilasi adalah ide yang baik. Orang-orang yang bersikap kekerasan dan berbahaya. Dan tentu saja, tidak semua imigran itu bersikap kekerasan. Tidak semua imigran ilegal itu berbahaya. Kami bukan orang bodoh. Kami mampu melihat dengan lebih bernuansa. Namun terkadang, seperti yang dikatakan Kate Hopkins, kamu harus menahan semua orang di luar untuk memastikan banyak yang buruk tidak masuk. Meskipun ada beberapa yang baik. Mari kita tonton ini sebentar. Kamu tahu, media arus utama tidak akan pernah memberitahumu tentang cerita yang satu ini. Ini benar. Jika bukan karena X, cerita ini tidak akan ada. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Orang-orang Belfast juga tidak akan mengetahuinya karena, sekali lagi, itu hanya insiden penusukan acak. Ini sangat memuakan. Ini terjadi di seluruh dunia. Kita harus memastikan hal ini tidak terjadi di Amerika Serikat. Keberagaman bukanlah kekuatan kita. Mereka berbohong kepada Anda ketika mereka mengatakan keberagaman adalah kekuatan. Tidak, itu bukan. Tidak, itu bukan. Kita membiarkan sampah dunia ketiga masuk. Kita akan menjadi sampah dunia ketiga. Jauhkan itu dari Amerika. Hentikan invasi ini. Sekarang, kamu mungkin berkata pada dirimu sendiri, kenapa aku harus peduli dengan cerita ini? Ini terjadi di Eropa. Ya, mereka bodoh. Mereka orang tolol yang membiarkan kehancuran negaranya sendiri. Kita tidak melakukan itu di Amerika. Sayangnya, kamu mungkin sedikit salah. Karena aku menemukan video yang luar biasa ini yang terjadi 2 hari lalu di Penn Station, New York. Bagi kalian yang tidak bisa melihat video ini, seorang pria Afrika menikam 6 orang dalam sebuah serangan di luar dan di dalam Penn Station, New York, pada tanggal 7 Juni 2026, sekitar pukul 7 malam. Sekarang ini mulai menjadi semacam pandemi internasional, menurutku. Sebuah pandemi yang benar-benar harus kita khawatirkan. Sekarang, di Irlandia sendiri, orang-orang ini mulai berkumpul bersama. Mereka menutup jalan-jalan, mereka memprotesnya karena mereka benar-benar sudah cukup. Tapi aku bertanya-tanya pada diriku sendiri, apakah kita tidak berpikir bahwa lebih banyak negara seharusnya khawatir dengan apa yang sedang terjadi? Seperti misalnya, Joey Maniriano baru saja memposting ini. Seorang migran Maroko berusia 36 tahun telah ditangkap karena memperkosa seorang gadis autis di bawah umur di kamar mandi sebuah toko kebab di Denia, Spanyol. Gadis itu sedang makan bersama keluarganya. Pria itu mendekati mereka, mengaku dirinya orang Belgia, mengatakan dia sudah tinggal di kota itu selama 10 tahun, mengobrol dengan mereka, bahkan memberikan nomor teleponnya untuk membangun kepercayaan. Tak lama kemudian, gadis autis yang rentan itu pergi ke kamar mandi. Dia mengikutinya masuk. Dia menariknya, mencium paksa, menurunkan celananya,
dan kamu bisa membaca sisanya di sini. Aku tidak mengatakannya dengan lantang, karena itu membuatku ingin muntah. Memperkosa dia sambil mengambil foto serangan itu. Ayahnya menyadari dia terlalu lama pergi dan akhirnya, di rumah, dia menangis dan menceritakan apa yang terjadi. Mereka segera membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan forensik. Polisi berhasil mengidentifikasinya. Korban dan keluarganya mengenali dia dari foto-foto, dan mereka menemukan foto yang sudah dihapus dari kamar mandi di ponselnya. Dia bahkan masih mengirim pesan ke gadis itu setelahnya, mencoba mengajaknya bertemu di rumahnya. Pertama-tama, hukuman mati untuk parasit seperti ini. Kedua, segera deportasi untuk semua migran yang pernah berhubungan dengannya. Entah mulai menuntut pertanggungjawaban seluruh komunitas atas kejadian ini, atau masalah seperti ini tidak akan pernah berakhir. Jika satu orang melakukan kesalahan, semuanya harus dipulangkan secara massal sekarang. Dan menurutku, aku rasa pada titik ini, dengan fakta bahwa 2 jam yang lalu, berita, Sekolah Co-op Academy di Manchester masuk lockdown pagi ini setelah 3 murid ditusuk. Layanan darurat sudah berada di lokasi pada pukul 9.30 pagi. Aku tidak tahu siapa orang-orang yang melakukan penusukan di Manchester itu. Aku tidak bisa pura-pura tahu. Tapi pada titik ini, kita memang harus mulai bertanya pada diri sendiri. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dan aku punya firasat kuat bahwa ini ada hubungannya dengan pemberitaan media dan kebohongan mutlak yang kita lihat dari para gubernur kita di seluruh spektrum. Kebijakan, gubernur, aku dengar kalian bilang begitu. Ya, tidak. Istri dan anak-anak pemimpin negara Islam Somalia yang baru, ISIS, tinggal dengan santai di rumah sosial. Ini dari tahun 2025 omong-omong. Tapi fakta bahwa ada orang ISIS yang hidup dari uang pajak kalian di Inggris adalah sesuatu yang seharusnya membuat kalian khawatir. Dan kalian memang harus bertanya pada diri sendiri, bagaimana bisa pemerintah dan media kalian membiarkan hal ini terjadi? Dan menurutku, gaya pelaporan seperti ini mungkin ada hubungannya dengan itu. Coba, aku ingin dengar pendapat kalian. Ada sedikit berita pagi ini karena seorang pria terluka parah akibat penusukan di Belfast Utara. Kepolisian Irlandia Utara mengatakan petugas dipanggil ke Kinney Avenue sekitar pukul 10.30 malam pada hari Senin dan pria yang terluka tersebut dibawa ke rumah sakit. Pria lain telah ditangkap sehubungan dengan insiden tersebut dan dibawa ke tahanan. Dan itu adalah rekaman yang cukup mengerikan, harus saya katakan, yang beredar. Saya juga ingin membacakan cuitan dari Saoirse Eastwood, MP. Jadi dia adalah anggota parlemen dari Partai Aliansi untuk Lembah Lagan. Dia mengatakan orang-orang terbangun pagi ini dengan berita yang benar-benar mengerikan tentang serangan brutal dan biadab di Belfast. Saya tidak bisa menghilangkan rekaman itu dari pikiran saya. Tolong jangan bagikan. Saya mendoakan korban. Komunitas sedang dalam keadaan terkejut. Pikiran saya bersama para petugas pertama di lokasi yang dengan berani menarik pelaku dari korban. Dan juga kepada polisi yang langsung berlari ke tempat kejadian. Dia mengajak semua orang untuk mendoakan korban dan keluarganya, serta mereka yang menyaksikan serangan yang mengerikan itu. Sangat penting agar polisi diberi waktu dan ruang untuk menyelidiki demi memastikan keadilan ditegakkan. Bisakah saya? Bolehkah saya? Teman-teman, menurut saya saat ini kita tidak perlu waktu bagi polisi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Saya rasa kita semua tahu persis apa yang terjadi. Itu sudah tak terelakkan. Ini yang sudah lama kita teriakkan dan katakan akan terus terjadi. Sudah jelas sekali. Inilah yang terjadi ketika kamu menerima orang-orang yang secara langsung mengatakan kepadamu bahwa mereka membenci budaya kamu dan mereka berpikir kamu seharusnya. Pada akhirnya, hasilnya seperti ini. Sederhana, mudah, tidak rumit. Untuk semua orang yang telah melihat rekamannya, jujur saja, hatiku benar-benar untuk kalian. Aku sangat nyesal. Ini sangat traumatis, dan tidak ada seorang pun yang seharusnya harus menyaksikan hal seperti ini di hari-hari biasa. Tapi inilah hal-hal yang memang terjadi di hari-hari biasa. Dan pada titik tertentu, kita harus menyadarkan diri kita sendiri pada kenyataan bahwa gadis autis di kamar mandi, pria kulit putih yang berjalan di jalan, perempuan muda, perempuan tua, anak-anak, orang dewasa, dan orang lanjut usia. Semua orang di sini sedang diserang. Pemerintah kita tidak melakukan apa-apa tentang hal ini. Bahkan, mereka membiarkan kebijakan-kebijakan ini memicu terjadinya hal ini. Media berbohong habis-habisan dan melaporkan hal ini dengan sangat tidak benar sehingga kalian tidak akan tahu apa-apa. Dan itulah mengapa kami ada di sini untuk melawan. Karena kami tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi begitu saja tanpa perlawanan. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.